Bismillahirrahmanirrahim. Coba orang belum sahur, belum makan, maka kita tidak terbiasa bahwasanya azannya 2 kali, sehingga yang kita lakukan hajannya hanya 1 kali. Ketika azan 1 kali, kita tidak boleh untuk makan dan tidak boleh untuk minum. Ila gurumis syams. Kapan itu puasa? Dari mulai terbit fajar, subuh maksudnya, sampai terbenam matahari. Ini saya sangat berpesan nih Pak nih. Kalau besok bulan suci Ramadan, ya jangan main balap-balapan azan maghrib khususnya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, ada tuh di daerah saya. Itu setiap waktu, setiap bulan, emang itu musola nggak pernah azan. Giliran masuk bulan suci Ramadan, azannya paling dulu. Iya, rajin banget. Masjid-masjid yang lain belum azan, dia udah azan. Itu kejadian kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sampai saya tegur, Pak, walaupun azan ada nilai ibadahnya, tapi kalau belum masuk waktu azan, itu bisa membatalkan orang lain. Jadi dia apa? Dosa tuh muazzinnya, bukan mendapatkan pahala. Maka kita alhamdulillah ada yang namanya waktu seperti ini, menentukan waktu untuk masuk dan tiba waktu sholat. Syukur-syukur kita kalaupun azan, ya jangan langsung azan. Nih, sebentar, nanti kita akan lihat beberapa ketentuan-ketentuan. Ketika sudah masuk waktu maghrib, kita disunahkan untuk berbuka dulu. Buka dulu pakai korma, ya, buka dulu dengan air. Habis itu baru azan. Jangan udah waktu langsung azan. Buka dulu kita, membatalkan dulu, itu kesunahannya. Ya, dan juga tadi saya katakan, kalau memang bulan puasa, jangan main buru-buruan azan. Khawatir belum masuk waktunya udah azan duluan. Ya, bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Nah itu. Jadi yang namanya puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ma'aniyah. Wajib pakai niat, Pak. Jadi apa sih bedanya, mohon maaf, orang ketika disesar, orang ketika melakukan operasi, puasa apa enggak tuh? Puasa enggak? Puasa ya Bu ya. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Tapi kira-kira puasanya dapat pahala enggak tuh? Enggak. Kenapa? Tidak ada niat. Maka niat itu penting dalam kita melakukan ibadah. Maka yang membedakan orang puasa ketika mau menjalankan operasi dengan orang yang melakukan puasa karena menjalankan kewajiban sebagai orang mukmin dan muslim, itu adanya dalam niat. Para hadirin jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau melakukan ibadah puasa, tentunya ada yang namanya syarat wajib berpuasa. Syarat itu adalah segala sesuatu yang wajib terpenuhi sebelum kita melakukan ibadah, dan sifatnya adalah madama wastaqarra. Nah, ini penting, Pak. Yang namanya syarat itu harus terus menerus, harus continue. Tidak boleh kita melakukan itu terputus-putus. Maka kita dalam menyambut bulan suci Ramadan besok melakukan ibadah jangan kayak beduk. Tahu beduk? Ada beduk nggak di sini nih? Nggak ada. Tahu beduk? Beduk itu ya depannya ketutup, belakangnya bolong. Besok bulan suci Ramadan jangan kayak gitu, cuma depannya doang tuh. 10 awal Ramadan penuh masjid, belakangnya bolong. Orangnya kagak pada datang ke masjid. Ya, belanja. Itu kebanyakan kita begitu tuh, ibadah udah kayak beduk tuh. Di awal-awal doang rame masjid. Di awal-awal doang itu banyak tuh masyarakat yang melakukan ibadah, tapi di akhir-akhirnya itu justru mereka termasuk, kata Imam Ghazali, orang-orang yang magrur, orang-orang yang tertipu. Kenapa demikian? Kata ulama, bulan Rajab mulianya ada di awal, pada tanggal 1 Rajab. Masuk di bulan Sya'ban itu terletak pada malam nisfu Sya'ban, berada di pertengahan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan itu terletaknya di akhir, Pak. Jadi justru kita kalau memfokuskan ibadah itu adanya di akhir. Tapi tradisi kita penuhnya masjid, ramenya masjid bukan di akhir, tapi di mana? Di awal. Kan sama tuh kayak beduk tuh. Ya, awalnya rapat, belakangnya bolong. Kita berusaha
ya, agar dari awal sampai akhir itu puasa kita, ibadah kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ini kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, di mana pada bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang apabila kita beribadah pada malam tersebut, ya, lalu bertepatan Lailatul Qadar itu turun, maka ibadah kita kurang lebih setara dengan orang yang melakukannya selama 83 tahun lebih 4 bulan. Ini kira-kira di sini udah ada yang sampai 83 tahun belum nih? Ada, alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Ya, 83 tahun Pak usianya. Satu hari, satu malam kita ibadah setara dengan 83 tahun. Itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Sehingga ulama Syafi'iyah mengatakan, nih tipsnya. Ya, walaupun barangkali kita jauh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, tapi setidaknya kecipratan mah pengen Pak ya. Iya, kecipratan apa ya? Pengen. Kita bau-baunya ada. Iya, kita main ke mana? Ke tukang minyak wangi, ya, minimal kita ke bagian wanginya. Ya, walaupun kita tidak mendapatkannya, syukur-syukur kita mendapatkan malam tersebut. Apa tipsnya? Pertama, waqad harrara fuqaha'una asy-Syafi'iyah, sungguh menguraikan, menjelaskan ulama-ulama Syafi'iyah, man shallal maghriba fi jamaah wal isya'a fi jamaah wa sunnata tarawih fi jamaah faqad akhadha min lailatul qadri bihazin wafir. Orang yang sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat sunnah tarawih berjamaah, maka orang itu berpotensi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi besok kita masuk bulan suci Ramadan, kalau bisa itu berjamaah tuh 3 waktu tuh, maghrib, ya, isya dan sholat sunnah tarawih. Jangan sampai ada orang, oh iya kemarin Ramadan saya dapat Lailatul Qadar, tapi sholat tarawih kagak pernah lakuin. Ya, itu bukan Lailatul Qadar, itu Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Karena syaratnya, ketentuannya minimal. Ini minimal nih. Orang yang mampu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maghribnya dia jaga berjamaah. Ini yang berat kan sholat maghrib Pak. Ya, ini sholat maghrib yang berat. Kalau misalnya di sini ada takjil, kita buka bersama, insya Allah bisa untuk melakukan maghrib bersama. Tapi kadang-kadang kalau di rumah coba, luar biasa. Itu kita ngelihat makanan, ngelihat minuman, ya, sandek kayak kita anggap sirup kan gitu. Iya, kenapa? Saking enaknya kita di bulan suci Ramadan. Maka ketika maghrib kadang-kadang ada gorengan kita ambil, ada nasi kita ambil, lauk pauk kita ambil, sehingga maghribnya ketinggalan. Nah, kita usahakan. Kalau tahun dulu mungkin kita ibadahnya demikian, tahun sekarang sedikit demi sedikit ada perubahan dalam hidup kita, khususnya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Itu ketentuannya Pak, minimal maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, sholat sunat tarawihnya berjamaah, insya Allah berpotensi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dalam puasa ada juga ketentuannya. Bukan hanya malam Lailatul Qadar, puasa pun demikian. Yang pertama, kewajiban puasa, syarat puasa itu Islam. Syarat ini adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah. Sama halnya kalau kita kerja. Kalau kita kerja Bu, sebelum kerja ada nggak syaratnya? Ada. Nggak mungkin orang itu langsung bisa masuk ke dalam pekerjaan kalau dia belum memenuhi syaratnya. Dalam kita ibadah itu pun wajib yang namanya memenuhi syarat. Pertama, Islam. Orang non muslim itu nggak boleh melakukan ibadah puasa. Yang kedua, sudah balik. Balik itu usianya 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan batas maksimalnya. Kalau perempuan kemungkinan besar 9 tahun itu sudah balik, dengan ditandai bahwasanya perempuan itu sudah keluar darah haid. Yang laki-laki bisa jadi 9 tahun udah mimpi. Di bawah 9 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i itu hampir jarang diketemukan Pak. Ini sekarang kalau kita ngelihat nih, usia 9 tahun kira-kira anak usia berapa nih? Anak sekolah berapa? SD kelas 3. Kira-kira ada nggak di kampung sini bocah kelas 1 SD udah head?
Ada nggak? Bocah kelas 2 SD udah haid, ada nggak kira-kira? Nah, Imam Syafi'i melakukan sebuah penelitian di 2 tempat, di kota Baghdad dan di kota Mesir. Hasil penelitiannya itu minimal 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun, kira-kira kalau kita nih sekolah kelas berapa? Kelas 3 SD. Karena kelas 7 baru masuk kelas 1, kelas 8 itu umur usia 8 tahun itu kelas 2, ketika masuk usia 9 tahun kelas 3. Maka bisa jadi kalau kita punya anak perempuan itu haidnya minimal 9 tahun. Di bawah itu menurut pendapat Imam Syafi'i hampir jarang diketahui. Laki-laki berapa Ustaz? Laki-laki hampir sama 9 tahun kalau udah ada mimpi. Batas maksimalnya 15 tahun. Perempuan belum haid, laki-laki belum mimpi, tapi sudah usianya 15 itu sudah wajib melakukan puasa. Yang ketiga akil, orang yang berakal. Jadi selama akal kita masih ada dalam diri kita, maka disitulah ketentuan ibadah masih wajib dilakukan. Kecuali kalau orang yang nggak punya akal. Makanya besok ya, kalau ada umat Islam ya udah tahu bulan suci Ramadan, kagak puasa, kagak sholat, berarti orang itu kagak punya akal, gitu kan? Kalau dia punya akal, kewajiban dia itu. Yang ketiga, tidak ada uzur larangan puasa. Ya, tidak ada uzur. Apa uzurnya? Haid. Buat perempuan nih, kadang-kadang kita kan nggak tahu perempuan itu ada tamu yang datang tanpa diundang terlebih dahulu. Umpama dia nih mulai dari subuh terus dia puasa tuh. Azan kita umpamakan jam 6. Kira-kira jam setengah 6 ada tamu yang datang keluar darah haid. Jangan dilanjutin puasanya. Aduh sayang Ustaz, setengah jam lagi nih mau buka nih. Ya, maka pada saat itu dia harus segera membatalkan ibadah puasanya. Dan dia wajib untuk mengqadha setelah Ramadan selesai. Kenapa? Karena ada uzur yang dia dapati ketika melakukan ibadah puasa. Itu syaratnya. Nifas buat orang yang melahirkan. Itu namanya syarat, Pak. Jadi syarat wajib itu ada Islam, ada baligh, ada berakal, tidak ada uzur larangan puasa, dan tidak ada uzur boleh berbuka. Contoh sakit. Sakit kita boleh untuk berbuka. Tapi kalau cuma sakit puyeng doang, ya, sakit perut doang, itu nggak boleh berbuka. Emang udah tahu puasa. Aduh ya Allah, ini perut lapar bener nih ya. Sakit perutnya, udah buka aja. Ya itu kagak puasa-puasa namanya. Makanya kita nih menjalankan ibadah puasa pertama dengan niat yang ikhlas. Yang kedua dengan hati yang senang, yang gembira, Pak. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang, ya, yang tadinya sulit menjadi mudah, yang tadinya berat menjadi ringan. Itu kalau kita lakukan dengan senang, Pak. Tapi kalau kita lakukan dengan gerutu, ya, kita lakukan enggak senang, itu yang jadi marah-marah mulu. Ya Allah, ini puasa siang-siang hari nih, mana matahari panas-panas banget nih, kita kesana kita kesini, ngeluh mulu yang ada tuh. Kenapa? Menjalankan puasa karena tidak ada rasa senang. Ini hadisnya walaupun bermasalah nih, hadisnya maudhu, ya, bermasalah, cuman dapat kita ambil pelajaran, Pak. Banyak tuh kita dengar para guru-guru kita menyampaikan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan dirinya terkena api neraka. Senang di sini apa? Bukan cuma senang doang puasa, kagak. Ya, alhamdulillah puasa nih senang, besok lebaran beli baju baru, kan gitu ya. Iya, itu bukan senang doang. Maksudnya apa? Menjalankan ibadah puasa dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, jangan ngedumel. Ya, kenapa? Segala sesuatu yang kita lakukan kalau tidak ada niat yang ikhlas, kita enggak senang, kita enggak suka, maka akan terasa berat, Pak. Akan terasa berat.
Maka oleh karena itu menyambut bulan suci Ramadan, mari dengan perasaan yang gembira, perasaan yang senang, ikhlas terhadap ketentuan Allah mewajibkan kita melakukan ibadah puasa. Insya Allah 30 hari bisa kita lakukan secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Nah, hampir sama syarat wajib dengan syarat sah dalam masalah ibadah puasa, di mana pertama harus Islam, kedua tamyiz. Ya, tamyiz itu artinya apa? Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Maka bocah, mohon maaf, anak-anak kita Pak, usia SD, ya, udah tamyiz belum tuh? Minimal bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Kelas 7 SD, kelas 8 SD itu belum balik tadi. Kewajibannya belum. Tapi ketika melakukan puasa, dia mampu dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari, insya Allah puasanya sah. Kenapa? Karena yang namanya syarat sah puasa tidak harus balik, minimal tamyiz, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ya, dia bisa makan sendiri, minum sendiri, pakai baju sendiri, boleh. Maka terkadang kalau buat anak-anak kita sebagai tamrinat, sebagai latihan, walaupun ketentuan puasa dari mana? Dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari, dia bukannya zohor misalnya, ya, maka puasanya dianggap tidak sah. Tapi untuk melatih silakan. Untuk melatih silakan. Itu kadang-kadang anaknya kita latih tuh puasa. Ya, bapak ibu saya nggak kuat nih zuhur, silahkan nak buka dulu, nggak apa-apa bu, supaya apa? Terlatih nanti ketika sudah tua dia melakukan ibadah puasanya bisa full. Jangan dari mulai bocah bukannya zuhur sampai tua bukannya zuhur juga. Itu bukan puasa. Yang namanya puasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Ketika zuhur dia buka, maka puasanya dianggap tidak sah. Tapi anak-anak kalau mau puasa sangat dianjurkan. Bahkan kita mendidik anak kita untuk terlatih ya daripada makan dan minum. Pencernaan kita itu hampir sama dengan mesin Pak. Mesin aja itu ada istirahatnya nggak kira-kira? Ada. Itu kalau mesin terus digunakan, dibuat untuk produksi, lama-lama itu mesin akan jebol, akan rusak. Perlu mesin itu istirahat. Kendaraan kita kan dalam menempuh jarak yang begitu lama, yang begitu jauh, maka perlu ada yang namanya rest area. Kita istirahat dulu. Ini perut kita jangan sampai selama 12 bulan makan mulu sama minum. Maka minimal ada 1 bulan yang Allah wajibkan. Bahkan Rasul mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Nah, ini tips nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau sehat, ya maka rajin-rajin melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena memang faktor makanan itu merupakan faktor utama. Ya, kita itu banyak segala macam penyakit. Selanjutnya rukun puasa. Nah, ini yang penting Pak. Selain tadi syarat, insya Allah kita semua wajib nih puasa nih. Nggak ada yang namanya tidak ada kewajiban. Kenapa? Islam, insya Allah kita beragama Islam. Ya, yang kedua kita sudah balik semua, ya sudah berkeluarga, sudah usia lebih dari 15 tahun, ya, dan kita tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur, maka kita semua masuk dalam kategori syarat wajib. Selanjutnya rukun puasa. Yang pertama niat Pak. Niat puasa ini wajib dilakukan dengan 3 hal. Pertama tabyid. Tabyid itu apa? Tabyid itu nginepin niat di waktu malam. Kalau ada orang berpuasa di bulan suci Ramadan namun lupa untuk niat, maka puasanya dianggap tidak sah. Maka wajib dia niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Di dalam beberapa kitab kuning, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, ya, ini sigat mengenai tentang niat itu yang biasa kita lakukan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, dianggap itu kurang tepat. Apanya yang kurang tepat? Hanya barisnya doang, ya.
Maka yang lebih tepat adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang lebih tepat, karena dalam kaidah ilmu nahwu dan shoraf itu kalimat ramadhani ya termasuk kalimat isim lazim la yansharif, namun apabila dia diidafatkan maka dijarkannya dengan kasroh, maka bagusnya dibacanya ramadhani. Bagaimana Ustadz? Dulu saya bacanya Ramadan, sah nggak puasa saya? Insya Allah sah, karena lafaz model kayak gitu hukumnya sunnah. Tapi alangkah baiknya itu bisa untuk kita revisi, kita ganti, karena bagusnya itu bacanya Ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu hanya hal yang kecil Pak ya. Hal yang besarnya adalah adanya dalam hati. Niat itu adanya dalam hati. Ketika lafaz kita ucapkan dengan lisan, maka hati kita niat, saya niat esok hari berpuasa karena Allah Ta'ala. Dan saya sangat berpesan, besok tanggal 1 Ramadan sholat sunnah tarawih ya, ini antisipasi saja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu wajib, namanya tikror, ngulang. Hari ini puasa, malamnya niat. Hari ini puasa, malamnya niat. Hari ini puasa sampai 30 hari. Ada satu mazhab namanya mazhab Imam Malik, gurunya daripada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya boleh niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi dibayar cash di awal. Ya, ntar belakangannya nggak usah niat, gak apa-apa. Dan itu dalam Fathul Qarib dikatakan wali Syafi'i taqlidu Malikin. Banyak orang-orang yang bermazhab Syafi'i mengikuti pendapat Imam Malik. Dan ini hanya sekedar ban serep. Tahu ban serep? Ban serep kira-kira dipakai apa enggak tuh? Hah? Dipakai apa enggak ban serep? Enggak. Dipakainya kapan? Ketika emergensi. Ketika dibutuhkan ban serep baru dipakai. Tapi selama roda kendaraan misalnya mobil hanya 4 dan itu tidak kenapa-napa, dipakai ya kira-kira ban serep? Enggak dipakai. Ini hanya hanya tindakan preventif ya, hanya sekedar alternatif apabila kita lupa dalam niat. Besok nih di tanggal 1 bulan Ramadan usahakan, apakah imam atau misalnya DKM mengumumkan para bapak ibu sekalian agar ibadah kita lebih maksimal, dan khawatir kalau kita lupa niat, maka kita niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Insya Allah dari tanggal 1 sampai 30 itu sudah tergendong pada malam pertama. Dengan catatan malam pertama. Kalau malam kedua, malam ketiga baru niat kayak gitu borongan, itu dianggap tidak sah, karena adanya harus di malam pertama. Dan itu hanya sekedar alternatif. Jaga-jaga kalau suatu saat kita lupa dalam yang namanya niat, maka seyogianya ketika habis sholat sunat tarawih kita niat bersama. Supaya apa? Supaya ibadah kita sah Pak. Maka ketika ada orang berpuasa tanpa niat, puasanya dianggap tidak sah dan dia wajib untuk menahan juga, seakan-akan puasa. Ustadz, bagaimana sih saya puasa nggak sah tapi saya wajib untuk puasa? Karena apa? Karena dia lalai dalam niat melakukan ibadah puasa, dan niatnya harus dikerjakan pada malam hari. Jangan udah subuh baru niat. Ya, ini bedanya antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah jam 8 pagi dilihat di dapur nggak ada makanan, istri kita nggak ngasih teh, wah nggak ada makanan, nggak ada minuman, udah saya puasa aja, boleh kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasanya wajib seperti bulan suci Ramadan, maka wajib untuk diinapkan minimal ketika kita sahur, karena sahur belum waktunya sholat subuh, maka di situ kita wajib untuk melakukan niat. Tabiid, kedua tikror, yang ketiga ta'yin. Ta'yin itu apa? Ta'yin itu menentukan pada bulan suci Ramadan di tahun ini. Itu rukun puasa Pak. Maka kata Rasulullah, malam yubayyiti niyah fil laili fala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niat di waktu malam, maka puasanya dianggap tidak sah.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan puasa, ini dilihat dari benda yang dapat kita lihat dengan mata. Ada benda yang padat, ada benda yang bubuk, ada cair, ada asap. Maka kadang-kadang orang ngomong begini, kan yang membatalkan puasa atau yang dilarang dalam kita melakukan puasa hanya minum dan makan. Kalau ngerokok gimana? Kan ngerokok enggak makan, enggak minum, ya. Iya. Nah, ternyata rokok itu bisa dilihat dengan mata enggak? Bisa. Maka di sini ulama mengatakan, ya, masuknya benda yang terlihat oleh mata dan sengaja ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal, maka itu akan membatalkan puasa. Baik yang padat, yang bubuk, yang cair maupun yang asap. Jadi asap ketika masuk ke beberapa rongga kita yang terbuka itu membatalkan puasa. Walaupun yang namanya rokok kita nggak minum, kita nggak makan, tapi kita isep. Ada orang makan rokok digadoh ya. Ada orang minum rokok kan hanya diisep. Nah, diisep itu membatalkan yang namanya ibadah puasa. Begitu juga ke telinga kita, Pak, ya. Ke hidung, ke tenggorokan, ke dubur, itu bisa membatalkan puasa. Masalahnya kan pada waktu yang lalu tuh, 2 tahun yang lalu ya, ketika Covid banyak orang yang suntik apa? Vaksin. Itu di bulan puasa apa enggak tuh? Masih ingat enggak tuh? Ya, ada di bulan puasa kan waktu itu vaksin. Nah, boleh apa enggak? Nah, dalam masalah vaksin, karena tidak berada pada rongga-rongga yang terbuka, sama halnya dia ketika disuntik, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi alangkah baiknya kalaupun dia disuntik, dia divaksin, kalau bisa di waktu malam hari. Kenapa demikian? Khawatir tadi dia sudah berpuasa, dia sudah menahan makan dan minum, tapi tidak memiliki pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apiknya demikian, apiknya. Selanjutnya adalah adab berpuasa. Pertama, sahur. Walaupun kita kuat, nggak makan, nggak minum, bahkan udah biasa 11 bulan, saya mau Ustaz kagak pernah sarapan, entah nemu nasi lagi malam. Ya, jangan begitu. Yang namanya puasa ada kesunahannya. Di antaranya adalah sahur. Sahur ini kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jangan sahur jam 2 udah sahur, Pak. Ya, jam 2 udah sahur, jam 8 udah lapar. Makanya sahurnya agak diapain? Ditakhirkan. Berbeda sama buka. Kalau sahur itu ditakhirkan, kalau buka itu didahulukan. Jangan saya masih kuat nih untuk menahan puasa, bukanya maghribnya jam 6, buka setengah 7. Nah, itu jangan. Maka kita kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka lebih didahulukan. Selanjutnya menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat. Hendaknya kita kalau puasa, ya, kalau puasa jangan sampai melakukan ibadah maksiat. Apalagi itu yang sering ada di mana tuh? Di tangan kita, apa namanya? Setan gepeng ya. Itu tuh kadang-kadang kita buka apa munculnya apa, kan gitu ya. Ya, usahakan besok yang kita buka jangan WA tapi Al-Qur'an. Kapan lagi Pak Bu kita baca Quran? Ya, kira-kira ini di 11 bulan rajin gak kita baca Quran? Lebih banyak mana? Baca WA atau baca Quran? Baca WA kita. Ngeliatin status orang mulu gitu ya. Baca WA mulu. Besok bulan suci Ramadan kurangin itu. Banyakin baca Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka kita sudah semestinya umat Islam. Kapan lagi kita baca Quran, Pak? 11 bulan yang kita baca cuman WA, cuman handphone yang kita kantongin. Besok bulan suci Ramadan kita punya target nih, punya niat. Ya, punya niat. Kalau nggak bisa 1, 2 juz. Kalau nggak bisa 2 kali hatam, 4 kali hatam. Bisa nggak kira-kira? 1 nggak bisa, 4 bisa nggak? Iya, kita kadang-kadang punya bini aja 1 bisa, 4 juga, apalagi Ustaz itu bini aja mau 4, giliran hatamin Quran kagak mau. Iya, maka kita berusaha nih, ya, kalau 4 kita nggak bisa, ya minimal 1 kali hatam.
Satu kali khatam kita pun nggak bisa, minimal dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai nggak pernah tuh baca Quran, Pak. Baca walaupun 5 ayat ke 10 ayat ke, jangan sampai di bulan suci Ramadan kita nggak pernah membaca Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa menghatamkan. Minimal kalau nggak bisa ya bacalah tadarus Al-Qur'an. Habis sholat sunat tarawih ya, daripada ngobrol lebih baik baca Quran dulu setengah jam. Kita ngobrol dilanjutin lagi. Menjelang subuh sedikit kita baca. Habis sholat zuhur kita baca. Jangan sampai di bulan suci Ramadan kita nggak pernah menyentuh Al-Qur'an. Para hadirin jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ketentuan antara syarat dan rukun dalam melakukan ibadah puasa, sehingga kalau kita lakukan ini kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tadi pertama syaratnya harus terpenuhi, yang kedua rukunnya jangan sampai kita tinggalkan, di antaranya niat di waktu malam. Hadirin jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ingin disampaikan atau bertanya, dipersilahkan, Pak. Ya, laki-laki lu, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya kebanyakan ini jamaah kita ada beberapa orang, nggak banyak, ada beberapa orang setiap bulannya rutin itu diambil darah saja di lab, karena kita sedang puasa. Sebaiknya sore atau malam, nggak bisa kalau malam nggak buka tuh, Pak. Nggak buka, labnya nggak buka. Apa sebaiknya sore atau paginya gitu? Tadi aja masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngambil darah itu bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, justru dari tubuh kita dikeluarkan. Nah, ini yang nggak boleh apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Itu yang tidak diperkenankan. Bahkan tadi jangankan kita ngambil darah, kita disuntik saja sedang kondisi sakit, itu dalam satu pendapat ulama dikatakan puasa kita tidak batal. Jadi boleh saja kalau kita memang dalam kondisi wajib ya, atau memang sangat diharuskan untuk diambil darah, silahkan. Gitu. Waktunya kapan? Sefitnya kita, Pak. Sefitnya kita. Ketika kita pagi masih fit, silahkan diambil darah. Jangan, mohon maaf, ketika kondisi lemas lalu mungkin dia diambil darah sehingga puasanya batal, kan sayang-sayang. Jadi yang tahu adalah kondisi kita. Kondisi kita fit pagi ya silahkan pagi. Kondisi kita antar aja, mau menjelang maghrib enak nih, habis dia berobat, habis itu makan, itu juga silahkan saja. Dan itu tidak membatalkan yang namanya puasa kita. Baik Ibu, ada lagi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bu. Kazib itu bohong Bu. Jadi bohong-bohongan tuh pajarnya, bahasa kita begitu. Belum subuh, belum waktunya subuh tapi sudah azan. Nah di situ makan boleh, sholat nggak boleh. Kenapa sholat nggak boleh? Karena belum masuk waktu subuh secara benar, secara sungguh-sungguh. Gitu. Silakan Ibu. 83 tahun lebih 4 bulan. Itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa ketentuan ya buat orang yang tidak melakukan ibadah puasa. Yang pertama adalah musafir, Pak. Musafir sedang berjalan. Kalau kita punya kampung, besok kita pada apa? Pada pulang kampung, lebarannya minta maafnya di mana? Di kampung, padahal dosanya di
Dosanya di sini, minta maafnya di kampung. Iya. Kalau kita misalnya mau pulang kampung, maka boleh untuk kita membatalkan puasanya. Itu rukhsah, dispensasi, keringanan yang diberikan Allah kepada kita. Maka nanti setelah bulan suci Ramadan wajib untuk kita qada dan tidak wajib bayar fidyah. Satu. Kedua, sakit yang nggak bisa sembuh. Ini saya harus minum obat nih dari pagi sekali, siang sekali, malam sekali, dan itu wajib untuk kita lakukan. Kalau dia tidak minum obat di 3 waktu tersebut, maka kondisinya akan memburuk, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ini sudah vonis dokter misalnya. Dokter udah vonis gitu, Pak, pokoknya Bapak harus terus-menerus yang namanya minum obat. Kalau 1 kali itu lewat, maka harus ngulang lagi. Ada nggak penyakit kayak gitu? Ada ya? Kayak mohon maaf kayak TBC ya. TBC kan gitu ya. Kalau misalnya dia tidak minum lagi harus ngulang. Ini udah diponis sama dokter kayak gitu. Kalau udah diponis nih, maka orang itu boleh tidak puasa dan nanti kalau udah sembuh wajib untuk mengqada. Tapi yang namanya puasa, Pak, menurut hemat saya, walaupun ketentuan hukum demikian dalam Islam memudahkan kita untuk tidak puasa, tapi kalau kita punya niat yang kuat, apalagi puasa adalah bisa menyehatkan badan kita, kata Rasulullah, insya Allah bisa kita lakukan. Kapan kita minum obatnya? Habis sahur dan setelah berbuka. Ya, itu udah banyak kok dilakukan. Vonis dokter mengatakan ini dia tidak akan sehat kalau dia tidak minum obat. Tetapi dia mau melakukan puasa, dia mau usaha dulu, maka yang dirubah adalah waktunya. Jadi kalau waktunya misalnya tadi dari pagi, siang, dan malam, dia hanya minumnya 2 kali. Insya Allah sambil kita berdoa di bulan suci Ramadan, doa kita mustajab, Pak. Doa kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niat tadi yang kuat, ya, niat. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang tua renta. Orang yang tua renta, udah tua, fisiknya nggak mampu untuk apa? Berpuasa, maka dia hanya wajib untuk bayar fidyah. Tidak usah untuk mengqada Ramadan. Usia berapa? Usia itu relatif. Kadang-kadang ada orang usia 70 tahun tapi masih kuat puasa. Ya, ada orang yang cuma 20 tahun tapi puasa nggak kuat. Maka yang di sini adalah orang yang tua renta yang memang benar-benar nggak bisa melakukan puasa. Dia hanya bayar fidyah sampai 30 hari dia nggak puasa, maka dia nggak wajib untuk mengqada. Begitu juga orang yang sakit, ya, orang yang sakit yang sulit sembuh. Kalau tadi orang sakit tapi bisa sembuh, wajib untuk qada, nggak wajib fidyah. Ada orang yang sakit emang nggak sehat-sehat nih, sakit mulu. Ya, nggak pernah sehat-sehat dan dia harus minum obat, maka dia boleh hanya membayar fidyah, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Begitu juga buat ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Ini penting untuk diketahui. Kalau ibu-ibu sedang hamil, punya anak bayi, jika khawatir akan dirinya, wajib qada tanpa fidyah. Yang dikhawatirkan dirinya nih, bukan anaknya. Saya kalau puasa khawatir nih diri saya menjadi sakit. Yang khawatir dirinya, maka hanya wajib untuk qada tanpa fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan adalah bayinya, ini kalau saya puasa bayi saya ini nggak akan makan nih, gizinya kurang. Yang dikhawatirkan bukan dirinya tapi bayinya, maka dia mendapatkan 2. Pertama wajib qada, yang kedua wajib bayar fidyah. Maka perempuan ketika sedang menyusui atau ketika hamil, jangan mikirkan bayinya, mikirkan keselamatannya. Boleh dia nggak puasa, boleh. Cuman kalau mikirin bayinya, duh saya kalau puasa ntar bayi saya ngapa-ngapa lagi nih. Tuh, yang dipikirin bukan dirinya tapi bayinya. Maka nanti setelah Ramadan wajib 2, qada juga, bayar fidyah juga. Nah itu ulama fikih mengatakan demikian. Baik, pada lagi? Ya, Pak. Ada lagi yang ditanya? Ya silakan. Betul. Bicara fidyah dan kurun waktu rentang pembayaran itu seperti apa dan bagaimana? Fidyah
wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan di atas orang-orang yang bisa berpuasa tapi masyaqqat, ya dalam tafsir Jalalain dikatakan demikian, ma'al masyaqqah, atau di situ ada kalimat lam yang dibuang, lam huruf nafi, wa 'alal ladzina la yutiquna fidyatun ta'amu miskin, maka dia wajib membayar fidyah. Fidyah itu berapa ukurannya? Kurang lebih kita dalam sehari semalam untuk kita makan. Kalau kita makan nih, pagi makan nasi uduk, ya, siang makan nasi padang, malam kita makan nasi goreng gitu ya. Itu kira-kira berapa tuh kalau dikalkulasikan sehari? Ya, 50.000. Nah, kurang lebih 50.000 tuh. Makan nasi uduk 10.000, nasi padang 15.000, nasi goreng sampai 17.000 umpamanya. Kita bulatkan 50.000. Ya, 30 hari tinggal dikalikan saja, 50.000 kali 30. Ya, dan juga untuk fidyah jangan dibayar cash di awal. Enak banget kalau begitu. Wah, udah nih 30 hari saya bayar cash 50 kali 3. Besoknya kagak puasa lagi. Waduh. Iya, udah kayak bayar kredit kita ibadah. Maka ulama mengatakan dia puasa dulu, disuruh puasa. Ya, ketika disuruh puasa enggak bisa, maka disitulah dia wajib untuk bayar fidyah. Jadi ukurannya demikian. Boleh nggak saya bayarnya di akhir nanti? Nah, kalau di akhir boleh. Emang bagusnya 1 hari dia bayar fidyah, 1 hari dia bayar fidyah. Kalau di akhir kebanyakan orang itu bayar fidyahnya di akhir. Itu masih dibolehkan. Yang kagak dibolehkan tadi di awal tuh. Udah direken banget 50.000 kali 30 hari. Besok udah nggak puasa, itu yang nggak boleh. Ya, kalau di akhir masih diperbolehkan. Iya, udah deposit dulu dia. Ada lagi, Pak? Atau lagi, Ibu, ya. Awal bulan apa awal puasa nih? Awal bulan kayak bayar cicilan awal bulan. Dalam masalah zakat perlu kita ketahui ada beberapa ketentuan. Zakat itu ketentuannya apabila orang itu merasakan hidup di bulan suci Ramadan dan dia merasakan hidup di bulan Syawal. Kalau ada orang meninggal, umpama sekarang nih udah masuk bulan suci Ramadan nih, ada orang meninggal, wajib zakat fitrah apa enggak? Hah? Wajib enggak? Wajib. Ada orang baru lahir, malam takbiran, wajib zakat fitrah apa enggak? Bedanya apa tuh? Orang meninggal di bulan suci Ramadan dengan orang meninggal ada malam takbiran, bedanya apa? Itu keduanya tidak wajib zakat fitrah, Bu. Itu enggak wajib zakat fitrah. Kenapa demikian? Karena ketentuan wajibnya zakat itu apabila dia merasakan di bulan suci Ramadan dan dia merasakan pada tanggal 1 Syawal. Jadi kalau ada orang meninggal di bulan suci Ramadan, dia tidak wajib zakat fitrah. Ada orang bayi baru dilahirkan malam takbiran, dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Orang yang meninggal di bulan Ramadan dia nggak mendapatkan Syawal. Orang yang lahir pada tanggal 1 Syawal malam takbiran, dia nggak mendapatkan Ramadan, maka itu dia tidak wajib. Kalau keluarganya mau mengeluarkan zakat, itu tidak masalah, tapi bukan zakat namanya, hanya sekedar sodako, walaupun ukurannya sama 3,5 liter. Nah, itu perlu kita ketahui ketentuan yang namanya zakat. Yang kedua, ada zakat itu dikeluarkan waktunya mubah, boleh. Kapan zakat itu boleh untuk kita keluarkan? Ketika masuk tanggal 1 Ramadan. Ya, ketika tanggal 1 Ramadan boleh orang bayar zakat, asalkan sebelum masuk Ramadan udah ngeluarin zakat, itu yang nggak boleh. Nih sekarang nih belum Ramadan nih, orang udah giro banget, udah senang banget nih. Puasa belum, Ramadan belum datang, udah bayar zakat. Itu nggak boleh. Zakat itu apabila sudah masuk tanggal 1 Ramadan, itu hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Hukumnya wajib apabila mendapatkan dua tadi, Ramadan dan Syawal. Hukumnya sunnah kapan? Hukumnya sunnah sebelum khatib naik mimbar. Nah, ini jarang kita lakukan. Kalau semua orang
mengeluarkan zakat pada malam takbiran. Ini ketua DKM yang repot nih. Mendistribusikan zakatnya bagaimana kalau semua dilakukan pada malam takbiran? Maka kita keluarkan seminggu sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri kita keluarkan. Tujuan apa? Memudahkan panitia zakat, memudahkan DKM untuk mendistribusikan yang namanya zakat fitri atau zakat fitrah. Itu Bu ya. Jadi tanggal 1 Ramadan boleh untuk kita keluarkan zakat. Sekira cukup Pak ya, Bu ya. Ya. Insyaallah nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir bulan Sya'ban ini Allah melimpahkan kepada kita keberkahan, kesehatan dan panjang umur sehingga kita dapat berjumpa pada bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat wal afiat. Bihadzini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.